puji nama Tuhan kita bisa berkumpul kembali walaupun masih secara online. Kita mau siapin pujian terbaik kita ya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Semua
Tuhan untuk beribadah kepadamu, semakin setia lagi mentaati setiap perintah-perintahmu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan senang akan puji-pujian kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati guru yang akan menyampaikan, juga setiap kami akan mendengarkan. Biarlah benih firman-Mu boleh tertanam sungguh di dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut pemberitaan firman-Mu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Luar biasa ya. Nah adik-adik, hari ini Cici Vina mau cerita tentang kisahnya Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah adik-adik penasaran nggak? Kalau penasaran, yuk simak aja cerita berikut ini. Tuhan memelihara Elia. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Setelah Raja Daud meninggal, maka kerajaan Israel dipimpin oleh raja-raja selanjutnya. Raja Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Di kota Samaria, Raja Ahab membuat patung bernama patung Asyera. Lalu orang-orang Israel memuja-muja dan menyembah patung Asyera. Tuhan berkata kepada Nabi Elia bahwa Dia akan menghukum orang Israel karena kejahatannya. Kemudian Nabi Elia pergi kepada Raja Ahab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Elia berkata bahwa hukumannya adalah tahun ini tidak akan ada embun atau hujan. Setelah selesai, Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal tepi sungai Kerit. Karena tidak hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Di tepi sungai Kerit, Nabi Elia menunggu janji Tuhan bahwa akan ada minuman dan makanan datang. Pada waktu pagi dan sore hari, tiba-tiba datanglah burung gagak menemui Nabi Elia. Ternyata burung gagak membawa makanan roti dan daging untuk Nabi Elia. Karena Nabi Elia mentaati firman Tuhan, maka Tuhan menjaga Nabi Elia agar tidak kelaparan. Tuhan juga menyediakan air minum di sungai agar Nabi Elia tidak kehausan. Nah adik-adik udah simak ya cerita firman Tuhan tadi yang berjudul Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah adik-adik, pesan dari firman Tuhan hari ini yaitu seperti yang adik-adik tahu bahwa kita adalah umat Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Maka dari itu kita dilarang untuk menyembah patung. Karena ada tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam 10 perintah Allah, adik-adik bisa baca di Keluaran 20 ayat 4, bahwa Tuhan berfirman, jangan membuat bagimu patung dan sujud kepadanya, karena Tuhan itu sangat marah, seperti halnya Tuhan marah kepada Raja Ahab yang membuat patung dan bangsa Israel menyembah patung tersebut. Maka dari itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Nah adik-adik tahu nggak sih dampak yang akan terjadi jika tidak terjadi hujan? Yang pertama pastinya hewan peliharaan, hewan ternak akan mati. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan akan layu, kering, dan akhirnya mati. Dan yang pasti yang ketiga adalah akan terjadi kelaparan yang hebat. Seperti firman Tuhan yang tadi adik-adik simak, bahwa terjadi kelaparan yang hebat di negeri itu. Namun di sisi lain, Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Karena Nabi Elia tetap mentaati firman Tuhan. Dia tidak
menyembah patung yang dibuat Raja Ahab. Bahkan Tuhan mengirimkan kepada Nabi Elia burung gagak untuk memberikan Nabi Elia makan sehari 2 kali loh adik-adik, itu roti dan daging. Luar biasa ya, di tengah kelaparan yang hebat namun Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti Nabi Elia ya, kita mau taat kepada firman Tuhan dan patuh atas setiap perintah Tuhan. Maka adik-adik percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Ia yang memelihara kamu. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Selamat untuk adik-adik para pemenang aktivitas ibadah online 24 Juli. Ada Grace dari kelas Pratama, Fang dari kelas Tunas, Ping dari kelas Madya, Mei dari kelas Madya, dan Ceden dari kelas Pratama. Adik-adik tetap semangat beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.